Ya, Pak Mentor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Mentor, Bang ya. Kemudian Pak Widodo, verifikator dan uji, serta Mbak Risma, Bu Wali Kota. Wali Kota. Mulai lagi pean dari hasil aktualisasinya Mbak Risma. Dan nanti Mbak Risma menyampaikan hanya 2-3 menit saja. Judulnya apa, tujuannya apa. Tujuannya sudah bagus, sudah terkait dengan substansi. Hasilnya bagaimana. Akan kalau ada saran-saran juga disampaikan. Dan selanjutnya kepada Pak Mentor untuk memberikan testimoni seperti tadi. Betul yang sama dilaksanakan dan hasilnya bagaimana. Kemudian adakah manfaatnya untuk lembaga. Dan terakhir, mohon dengan hormat Pak Widodo untuk memberikan saran-saran perbaikan atau koreksi-koreksi sekiranya yang ada. Oke, selanjutnya, kami mohon 2-3 menit Mbak Risma menyampaikan laporannya, tujuan, hasil, kesimpulan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Widodo selaku penguji, Bapak Subangkit selaku coach, dan Bapak Bambang selaku mentor. Nah, di sini judul kegiatan aktualisasi saya yaitu peningkatan keterampilan membaca siswa melalui penerapan media audiovisual dan kartu gambar untuk siswa kelas 1 SDN Pejarakan 01 Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Latar belakang dari judul tersebut yaitu rendahnya keterampilan membaca siswa kelas 1. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan yang berlanjut di jenjang-jenjang berikutnya dan juga akan mempengaruhi proses serta hasil belajar peserta didik. Sehingga gagasan pemecah isu yang saya ambil yaitu menggunakan penerapan media audiovisual dan kartu gambar. Tujuan dari kegiatan aktualisasi ini yang pertama, menanamkan nilai-nilai aneka bagi PNS untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 1 melalui media. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan keterampilan membaca siswa kelas 1 melalui penerapan media audiovisual dan kartu gambar. Lalu yang ketiga, menunjang kinerja guru untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran di kelas, yaitu untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 1. Nah, kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 kegiatan. Semua kegiatan berjalan dengan lancar, namun ada kendala pada kegiatan keempat saat penerapan media, yaitu adanya kegiatan PTS dan juga ada tanggap darurat COVID. Tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan merubah jadwal dan juga melaksanakan pembelajaran secara daring melalui aplikasi WA. Kemudian, dari kegiatan tersebut didapatkan hasil analisis pretest dan posttest. Nah, di sini saya fokus menganalisis melaksanakan pembelajaran kepada 7 siswa karena pembelajaran secara daring. Jadi, dari hasil pretest awal ditemukan 7 siswa yang keterampilan membacanya masih sangat rendah. Sehingga itu yang setiap hari saya laksanakan pembelajaran secara daring. Nah, dari hasil analisis pretest dan posttest ini, yang pertama saya menganalisis hasil per poin soal pretest maupun posttest. Nah, di situ saya menyiapkan 9 poin soal. Dari semua poin soal, setiap siswa mengalami peningkatan keterampilan membaca, tetapi pada poin soal yang ke-9, pada kata konsonan, vokal, konsonan, itu dari 7 siswa, hanya 5 siswa yang mengalami peningkatan. Yang 2 siswa belum mengalami peningkatan. Kemudian dari analisa yang kedua yaitu saya menganalisis peningkatan keterampilan membaca setiap siswa. Setiap siswa itu mengalami peningkatan keterampilan membaca dengan persentase yang berbeda-beda. Tetapi jika saya ambil rata-rata, setiap siswa itu peningkatan keterampilan membacanya sebesar 38%. Kemudian analisa yang terakhir yaitu peningkatan keterampilan membaca seluruh siswa secara keseluruhan, tetapi saya fokuskan pada 7 siswa tadi. Di sini keterampilan membaca siswa meningkat sebesar 39%. Dari nilai rata-rata awal 26,
menjadi 65. Nah, kemudian dari paparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa penerapan media audiovisual dan kartu gambar dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 1. Selain itu, kegiatan ini juga menunjang kinerja guru untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 1. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, langsung saja kepada Pak Bambang, silakan untuk memberikan testimoninya. Apakah aktualisasinya Mbak Risma ini benar dilaksanakan dan bisa bermanfaat nanti hasilnya untuk lembaga. Persilakan. Terima kasih pada Coach dan Roji untuk yang kedua kalinya, Pak Widodo dan Pak Subagir, kita ketemu lagi. Testimoni kami sebagai mentor adalah yang pertama, pimpinan kami, Bu Risma, sudah melaksanakan isu yang diangkat, melakukan treatment di lapangan, sudah sampai beberapa tahap dilakukan. Memang ada kendala pada kegiatan ujian dan pandemi COVID-19. Akan tetapi, alhamdulillah itu tidak terlalu menjadi kendala bagi pimpinan kami, karena segera melakukan perubahan pola menggunakan daring hasil dari konsultasi dengan coach dan penguji katanya. Insya Allah aktualisasi yang diangkat atau isu yang diangkat oleh Bu Risma ini sangat bermanfaat khususnya bagi anak-anak kelas 1, karena memang secara umum siswa sekolah dasar yang mohon maaf secara geografis saja di pedesaan memang tidak semua siswa yang masuk ke SD itu sudah bisa membaca. Hampir 40% siswa itu masih belum lancar membaca. Sehingga isu yang diangkat Bu Risma ini menjadi sebuah terobosan baru. Saya pikir begitu. Bagaimana untuk mempercepat agar siswa kelas 1, khususnya di daerah, untuk segera bisa membaca. Karena bagaimanapun bisa membaca menjadi modal awal bagi anak-anak untuk bisa memahami pelajaran dan bisa menjadikan prestasi anak itu. Jadi mohon, karena kondisi di lapangan memang tidak bisa sempurna seperti yang diharapkan, kami mohon ini juga menjadi pertimbangan kepada coach dan penguji untuk bisa anak didik kami ini bisa lulus dengan baik. Terima kasih, mungkin itu coach dan penguji yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mentor selanjutnya kepada Pak Widodo, kami mohon satu baik untuk laporan Mbak Risma. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Insinyur Bambang Mulyono MID selaku coach, dan yang saya hormati Pak Bambang Sutrisno. Kembali lagi Pak. Baik, ini sudah saya cermati, termasuk hasil-hasilnya juga sudah dihitung betul sampai konsonan dan seterusnya, memang sangat lengkap. Cuma saya ingin mendengar langsung dari Mbak Risma, selama daring ini saudara tidak lanjuti enggak? Nggih, Pak. Selama pembelajaran daring tidak lanjuti enggak? Tidak lanjuti. Ya. Terus gimana hasilnya? Hasilnya gimana? Nggih, setiap hari kami melakukan komunikasi melalui WA. Ya. Nggih. Kemudian Ya, hasilnya ada peningkatan atau? Ada peningkatan. Nggih. Dari hasil akhir itu wali murid mengirimkan video anak-anak melakukan post-test, kemudian dikirimkan ke saya. Jadi saya nilai melalui video tersebut itu ada peningkatan sebesar 39%. Baik, ya, oke. Masukan saya di audiovisual itu kan bahasa serapan gitu. Jadi dibuat cetak miring saja di judulnya. Kemudian kesimpulan yang saudara sampaikan tadi di presentasi tadi, tolong masukkan di kesimpulan di tulisan.
Ya, tadi kan menyampaikan kesimpulan tadi di presentasi barusan tadi kan. Nggih. Nah, itu dimasukkan karena itu yang diharapkan di kesimpulan itu. Nggih. Kemudian di latar belakang alinea kedua Perlan 38 2014 tolong diganti Perlan 12 2018. Ini Pak. Perkalan 38 2014 itu diganti dengan Perlan 12 tahun 2018 tentang latsar. Nggih. Kalau memang saya kira yang lain bagus, sekarang sudah bagus. Nggih. Kita lihat Mbak Risma ini kelahiran Cirebon, Nggih, Cirebon. besar di Banyuwangi, Nggih. tugasnya di Di Lumajang. Lumajang, nggih. Mama Cirebon, ayah Banyuwangi, suami Lumajang, Pak. Nomaden itu Pak. Terakhir kayaknya dapat judul orang Lumajang. Nggih, orang Lumajang. Iya. Ya, baik, tolong diperbaiki nanti di kembali di belum masuk sama ada tampil tadi dengan email saya Pak. Oke, Nggih. langsung saya kembalikan Pak Paket. Terima kasih Pak Bambang. Terus, Iya, sama-sama Pak. Iya, kalau itu. Terima kasih. Ada perbaikan di latar belakang perkalaannya baru Nggih. 2018 ada perlawanan. Nanti saya ini sudah lama. Kemudian audiovisual itu ada Sarapan. khusus cetak miring. Kemudian kesimpulan yang disampaikan Mbak Risma itu bagus, tapi belum tertuang di kesimpulan yang tertulis, ya kan? Jadi dituangkan di situ, Nggih. sehingga jawab kesimpulan, jawab tujuan. Saya kira sudah yang disampaikan tadi sudah jawab dengan Nggih. tujuan. Dengan demikian, sudah selesai. Nggih. Mbak Risma, wajahnya kelihatan darah sundanya ini, Pak. Lega, Pak, pelon. ya, Cirebon. Kan closing Risma. Nggih, nggih. Nggih. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kelima nilai dasar aneka profesi ASN dapat diterapkan dalam kinerja sehari-hari dan juga untuk selanjutnya. Kemudian dalam kegiatan ini juga sangat memotivasi saya khususnya untuk terus belajar bagaimana menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan dan juga mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Widodo, Pak Bangkit maupun Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Risma. Selesai. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.